Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? Welcome back to Usi Channel in English Lesson. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, and share, okay? This time, we will learn about simple past tense. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi simple past tense ya. Okay, are you ready to study now? Let's start our lesson. Kalian sudah siap kan untuk belajar materi ini sekarang? Mari kita mulai ya. Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik atau dalam waktu tertentu. Setiap tenses mempunyai fungsi. Begitu juga dengan simple past tense. The following are the functions of simple past tense. Berikut ini adalah fungsi dari simple past tense. Fungsi yang pertama adalah menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Pay attention to the following examples. I ate sandwich for my breakfast this morning. Saya makan roti lapis untuk sarapan pagi ini. He called me last night. Dia menelpon saya tadi malam. Okay, the next function. Yang kedua, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Perhatikan contoh kalimatnya. They went to the zoo last holiday. Mereka pergi ke kebun binatang liburan yang lalu. He was sick 2 days ago. Dia sakit 2 hari yang lalu. Fungsi yang ketiga dari simple past tense adalah menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Here are the examples. Berikut adalah contoh-contohnya. I went to Malioboro every Sunday when I was in Yogyakarta. Saya pergi ke Malioboro setiap hari Minggu ketika saya di Yogyakarta. My parents visited me every year until I graduated. Orang tuaku mengunjungi aku setiap tahun hingga aku lulus. Okay, the next function. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Perhatikan contoh-contoh kalimatnya. I was happy to see my father. Saya senang bertemu ayah saya. We were very grateful for the help. Kami sangat berterima kasih atas bantuannya. The last function of simple past tense. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun sudah tidak lagi dilakukan. Kata kerja yang digunakan adalah used to. Look at the examples. He used to ride bicycle going to school when he was in senior high school. Dia biasa naik sepeda ke sekolah ketika dia masih di SMA. Itu artinya dia melakukan hal ini ketika dia masih bersekolah di SMA dan saat ini dia sudah tidak melakukannya lagi karena dia bukan lagi murid SMA. They used to do homework together, but not anymore. Mereka biasa mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, tetapi sekarang tidak lagi. Kata kerja used to di sini diartikan biasa atau terbiasa. Dari contoh kalimat ini, kita mengetahui bahwa dulu mereka terbiasa mengerjakan PR bersama-sama. Tetapi saat ini hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Kata kerja used to di sini diartikan
biasa atau terbiasa. Selain itu, kata kerja used to bisa diartikan dulu. Perhatikan contoh kalimatnya berikut ini. We used to live in Bandung. Kami dulu tinggal di Bandung. Ini artinya saat ini kami sudah tidak lagi tinggal di Bandung. Well, I hope you are clear about the explanation. Okay, let's continue our lesson. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya tentang pelajaran ini. Oke, kita lanjutkan ya belajarnya. Yang akan kita pelajari pada materi simple past tense ini adalah kalimat verbal. Karena kalimat nominal sudah kita bahas pada materi to be. Untuk mengingatkan kembali apa itu kalimat verbal atau verbal sentence, kita ulang lagi pengertian kalimat verbal ya. Kalimat verbal atau verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau verb, atau dengan kata lain, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja atau verb. Baiklah, kita lanjutkan ya penjelasannya. Pola kalimat verbal dalam simple past tense adalah untuk kalimat positif, subjek plus verb to atau kata kerja kedua plus objek. Untuk kalimat positif, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja kedua atau verb to. Okay, pay attention to the examples. My mother gave a new bag in my last birthday. Ibuku memberikan tas baru di hari ulang tahunku yang lalu. Perhatikan struktur kalimatnya berikut ini. My mother adalah subjek. Gave adalah verb to atau kata kerja kedua. A new bag adalah objek. In my last birthday adalah adverb. Jadi, kita juga bisa menambahkan kata keterangan atau adverb setelah objek. Contoh berikutnya, he sent the package last Thursday. Dia mengirimkan paket itu hari Kamis yang lalu. Struktur kalimatnya adalah he adalah subjek, sent adalah kata kerja kedua, the package adalah objek, last Thursday adalah kata keterangan. Dalam hal ini di sini adalah keterangan waktu. Gimana? Masih semangat kan belajarnya? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, negative sentence for simple past is subject plus did not plus verb 1 plus object. Karena ini kalimat negatif, maka kita menambahkan not setelah kata bantu did. Dan kata kerjanya kembali kepada kata kerja pertama atau verb 1. Perhatikan contoh kalimatnya. My mother did not give a dress in my last birthday. Ibuku tidak memberikan baju baru di hari ulang tahunku yang lalu. Oke, jadi untuk membuat kalimat negatif dalam simple past ini, kita memerlukan kata bantu. Kata bantu yang digunakan adalah did. Perhatikan struktur kalimat berikut ini. My mother adalah subjek. Did adalah kata bantu. Karena ini merupakan kalimat negatif, maka diberi kata not setelah kata bantu. Give adalah kata kerja pertama yang pada kalimat positifnya adalah gave, yaitu kata kerja kedua. Karena ini kalimat negatif, maka kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama, yaitu give. A dress adalah objek. In my last birthday adalah adverb. Dalam hal ini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Perhatikan contoh berikut ini.
He did not send the package last Monday. Dia tidak mengirimkan paket itu Senin lalu. Perhatikan struktur kalimatnya. He adalah subjek. Did not, did di sini adalah kata bantu. Not, karena di sini kalimat negatif, maka harus tambahkan not setelah did. Send di sini adalah kata kerja pertama, yang dari kalimat sebelumnya adalah sent, kata kerja kedua. Karena ini kalimat negatif, maka harus kembali ke kata kerja pertama. The package adalah objek. Last Monday adalah adverb. Dalam hal ini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Well, are you still excited to learn? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya. Oke, let's continue our lesson. Kita lanjutkan ke pola kalimat berikutnya ya. Alright, the last sentence is kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Pola kalimatnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object, and don't forget to put question mark. Karena ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kita juga memerlukan kata bantu did. Sedangkan kata kerjanya harus kembali ke kata kerja pertama atau verb 1. Dan di akhir kalimat harus menambahkan tanda tanya. Please have a look to the following examples. Did your mother give you a new bag in your last birthday? Apakah ibumu memberikan kamu tas baru di hari ulang tahunmu yang lalu? Dan kita bisa menjawabnya dengan jika iya, yes I did. Jika tidak, no I did not. Bentuk jawaban seperti ini, contohnya yes I did, no I did not. Yes I do, no I do not, dan sebagainya akan kita pelajari pada materi tersendiri di video yang lain ya. Tetap semangat ya. Struktur kalimatnya adalah did adalah kata bantu, your mother adalah subjek, give adalah verb 1 atau kata kerja pertama yang awalnya di kalimat positif adalah gave. Karena ini adalah kalimat interrogatif, maka kata kerjanya harus kembali ke kata kerja pertama, yaitu give. A new bag adalah objek. In your last birthday adalah adverb. Dalam hal ini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Perhatikan juga contoh berikut ini. Did he send the package last Monday? Apakah dia mengirimkan paket itu Senin lalu? Dan jawabannya adalah jika iya, yes he did. Jika tidak, no he did not. Dan struktur kalimatnya adalah sebagai berikut. Did adalah kata bantu. Diletakkan di awal kalimat karena ini adalah kalimat pertanyaan. He adalah subjek. Sent itu adalah kata kerja pertama atau verb 1 yang berasal dari kalimat sebelumnya adalah sent, kata kerja kedua. The package adalah objek, last Monday adalah adverb. Dalam hal ini adverb of time atau keterangan waktu. Dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Bagaimana? Semoga kalian sudah lebih paham ya tentang materi ini. I hope you are clear about my explanations. Okay. Here are some notes about simple past tense. Did adalah kata bantu yang dipakai dalam simple past tense. Did berlaku untuk semua subjek, seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini. Did not bisa disingkat menjadi didn't. The examples are, he did not come late yesterday. Menjadi he didn't come late yesterday. They did not do their homework. Menjadi they didn't do their homework.
And here are the verbs of time or time signals used in the simple past tense. Dan berikut ini adalah keterangan waktu atau time signals yang biasa dipakai dalam simple past tense. Baiklah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar. Thank you very much for your attention. Hopefully, all of you are always good and healthy. God bless you all. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.